45 negeri lahir dari bara, dari darah dan doa para pendiri bangsa. Mereka tulis janji di atas lembar konstitusi. Bumi dan air untuk rakyat, bukan segelintir elit bergengsi. Pasal 33 jadi pelita di malam hari. Kekayaan negeri dijaga demi anak negeri. Sawah dan laut, gunung dan hutan pertiwi, agar kemakmuran tumbuh di setiap sudut bumi. Namun roda zaman terus berputar. Datanglah modal mencari jalan yang lebar. Kontrak demi kontrak mulai ditekan perlahan di meja-meja kuasa yang jauh dari ladang kehidupan. Katanya demi pembangunan, katanya demi kemajuan. Tapi mengapa tanah makin jauh dari genggaman, dan rakyat berdiri sebagai penonton di halaman. Pasal 33 masih tertulis di dinding, namun suaranya tenggelam dalam gemuruh mesin. Siapa yang menjaga janji para pendiri negeri ketika emas dan hutan pergi meninggalkan bumi? 67 pintu modal dibuka kembali. Investasi datang membawa mimpi-mimpi. Katanya teknologi, katanya lapangan kerja, dan ekonomi pun melaju meninggalkan derita lama. Jalan raya membelah bukit dan lembah, kota menjulang tinggi menantang langit megah. Namun di kampung-kampung yang jauh dari cahaya, ada yang bertanya, siapa menikmati hasilnya? Hutan berubah angka dalam laporan tahunan. Sungai menjadi data dalam neraca keuntungan. Negara tetap hadir sebagai pengatur permainan, namun pasar perlahan menjadi arah perjalanan. Katanya demi pembangunan, katanya demi kemajuan. Tapi mengapa tanah makin jauh dari genggaman, dan rakyat berdiri sebagai penonton di halaman? Pasal 33 masih tertulis di dinding, namun suaranya tenggelam dalam gemuruh mesin. Siapa yang menjaga janji para pendiri negeri ketika alas dan hutan pergi meninggalkan bumi? Reformasi datang membawa harapan baru. Rakyat bersorak menumbangkan tembok yang beku. Konstitusi diamandemen, kata-kata diperbarui. Efisiensi dan pasar mulai ikut menari. Migas, tambang dan berbagai regulasi dibentuk demi iklim investasi. Investor datang dengan peta dan kalkulasi, sementara petani menjaga tanah dengan memori. Lalu terdengar lagi kata yang sama, kemudahan usaha menjadi mantra bersama. Omnibus Law hadir dengan langkah tergesa, menghapus sekat agar modal lebih leluasa. Dan di Papua, Kalimantan, Sumatera yang luas, orang-orang tua menatap hutan yang kian terkelupas. Mereka bertanya kepada angin yang melintas, apakah ini kemerdekaan yang dulu diwariskan? Jika tanah air hanya menjadi komoditas, maka hilanglah makna dari kata kedaulatan. Jika rakyat hanya dihitung sebagai statistik, maka hilanglah jiwa dari republik. Mari baca kembali janji yang pernah ditulis ketika bangsa ini masih bermimpi dengan tulus, bahwa bumi dan air bukan sekadar aset ekonomi, melainkan warisan Tuhan bagi seluruh anak negeri. Pasal 33 belum mati. Ia masih berbisik dari sawah, dari pantai, dari gunung-gunung sunyi. Pertanyaannya sederhana, untuk siapa negeri ini dibangun? Untuk siapa kekayaan ini dipergunakan? Dan apakah kita masih setia pada janji itu?